dikepoin nih sama orang gitu kan. Kira-kira apa sih yang mereka pikirin pada waktu kepo sama kamu ya? Kamu tuh kayak gimana orangnya, seperti apa, atau rahasia kamu apa gitu. Walaupun nanti pasti ada beberapa yang komen, ya sebodo amat gitu kan, ya mau dikepoin kayak gimana, mau tahu rahasia orang atau kayak gimana ya, kayak gitulah ya. Atau ada yang dalam hati gitu ya berucap gitu. But that's okay. Namanya juga human, namanya juga kita masih manusia ya teman-teman ya. Jadi no problem lah ya. Dan di readingan Oracle Card Indonesia kali ini kita bakalan baca mengenai yang ingin mereka ketahui tentang kamu tuh sebenarnya apa sih teman-teman ya. Di general reading, timeless reading ya barengan sama Oracle Card Indonesia, umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau belajar di sini, mendengarkan dengan jernih, mendengarkan dengan rendah hati, mendengarkan dengan happy ya, dan vibes yang positif pastinya, karena outcome-nya bakalan juga jadi positif dan happy juga ya. Timeless, jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati, mau ngajakin siapa aja hayu mari ya. Oke, kita bakalan bagi ya sama seperti cerita-cerita yang sebelumnya, bagi menjadi 3 cerita teman-teman ya, which is 3 cerita ini kalian nggak perlu pilih, atau kartunya juga kalian nggak perlu pilih, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang ya. Siapa tahu ternyata 1 dari 3, 2 of 3 gitu kan, or semua keseluruhan dari cerita ini adalah milik kamu semua. Who knows ya kan? Ternyata yang kepo sama kamu tuh banyak gitu, yang pingin tahu gitu. Alright, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Oke, kadang-kadang Oracle Card Indonesia ngomongnya cepet ya teman-teman. Kalau kalian masih bingung ya di pause atau dimajuin lagi gitu kan ya teman-teman ya. Sampai kalian paham. Oke, jadi jangan di skip tapi dengerin dari depan ke belakang. Oke ya. Right, sekarang kita akan menuju langsung traveling ke teman-teman Pisces ya. Di cerita yang pertama, pandangan mereka terhadap kamu, pandangan mereka tentang kamu. Kamu adalah orang yang gak pernah mau kalah ya, benar-benar egonya tinggi banget, jadi gak mau kalah teman-teman ya. Selalu inginnya diperhatiin, dijadikan prioritas terus ya, seperti ini. Dan menurut mereka kamu tuh orangnya adalah orang yang sebenarnya mengalami perubahan yang sangat besar sekali dalam hidup. Banyak perubahan hidup yang kamu alami banget dalam hidup ya, sehingga menyebabkan secara drastis tuh ada perubahan keras ya dalam hidupnya kamu. Lalu juga orang yang sebenarnya punya pengalaman hidup yang banyak. Jadi kalau misalkan cerita gitu kan ya, kamu tuh sebel banget kalau misalkan orang nggak nganggep gitu ya, udah ceritain panjang-panjang gitu tapi nggak didengerin ya gitu. Dan ya menurut mereka kamu tuh orangnya misterius, walaupun ya di depannya tampak seperti itu, tapi ternyata ya di dalamnya banyak sekali mengandung misteri atau rahasia-rahasia yang ditutupin ya, seperti ini. Tapi perubahannya kamu banyak sih teman-teman ya. Lalu ya secara energi kamu tuh bawa dampak seperti apa sih ke lingkungan gitu kan. Menurut mereka ya, kamu itu bawa dampak yang ada cerita-cerita Uranus ya. Sebenarnya bawa dampaknya dampak yang positif teman-teman ya, bawa dampak yang positif. Karena yang seperti apa sih ya, karena yang seperti apakah gerangan ya, enggak. Bukan ya, niatnya mereka ke kamu itu sampai ingin tahu apa sih yang pengen mereka tahu ya teman-teman ya, kehidupan percintaan kamu yang sesungguhnya ya, itu tuh kayak gimana gitu. Karena buat mereka itu kamu tuh banyak banget misterinya gitu, banyak banget yang ditutupin, banyak banget yang mereka nggak tahu gitu loh teman-teman ya. Dan memang ini ya, jadi buat mereka ini adalah penting gitu ya, penting banget buat mereka ya. Dan apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan teman-teman ya, nggak apa-apa sih, nggak perlu yang namanya kamu nyalain orang lain. Karena gini, kenapa mereka sampai mau tahu itu, karena cerita percintaannya kamu itu ada banyak pihak yang tersakiti gitu ya, seperti itu. Dan kalau dilihat dari ini ya teman-teman ya, ada indikasi bahwa ada hubungan-hubungan yang berbahaya gitu ya di antara kamu dan di antara siapa gitu ya, seperti itu. Dan ini yang membuat mereka tuh kepo banget mau tahu gitu kan, kehidupan percintaan kamu tuh kayak gimana, sama apa sih, siapa sih, kenapa sih, dan bagaimana sih, dan macam-macam lah ya pertanyaan. Karena memang banyak sekali pihak-pihak yang tersakiti dari hubungan yang kamu jalani gitu ya barengan sama pasangan kamu atau orang yang kamu targetkan jadi pasangan
pasangan kamu ya, seperti itu. Jadi ya berhenti sih yang namanya nyalain orang lain ya, banyak-banyak yang namanya refleksi diri teman-teman ya, dan belajar sih lebih ke apa ya, ya refleksi diri sih ya, lebih ke perubahan dalam diri yang memang bisa dilakukan ya, bukan selalu meminta orang lain untuk ngertiin kamu, tapi belajar juga untuk ngertiin keadaan dan situasi ya, seperti itu. Dan ya akan jauh lebih baik kalau misalkan kamu tahu itu adalah hubungan yang gak ada ujungnya, hubungan yang tanpa komitmen ya, selesaikan gitu. Apalagi kalau misalkan kita bicara mengenai hubungan-hubungan yang udah ada hubungan lainnya gitu kan ya di dalamnya ya. Jadi pihak ketiga, keempat, kelima janganlah kalau bisa ya. Oke ya, ini di cerita yang pertama buat kamu. Sekarang kita akan menuju ke cerita yang kedua ya. Cerita yang kedua ya, pandangannya mereka terhadap kamu. Menurut mereka ya, mereka tuh memandang kamu tuh orangnya kayak gimana sih? Orangnya emosian, gak sabaran, pakai banget. Dan kalau emang sudah nggak bisa, kalau udah senang sama seseorang gitu ya teman-teman ya, kamu tuh susah move onnya gitu, susah banget buat bisa membuka hati untuk seseorang yang baru kalau emang udah sayang banget sama seseorang tersebut gitu, orang yang lama. OMG ya. Dan menurut mereka kamu tuh orangnya kalau sama orang yang disayang tuh bener-bener ngebelain banget gitu loh teman-teman ya, bener-bener baperan banget, lalu juga emosionalnya itu secara emosi dan perasaan ya, feminim, perasa banget orangnya, perasa banget. Jadi gampang banget yang namanya apa ya, lembut gitu loh ya, perasaannya tuh lembut banget. Dan cinta keluarga banget. Jadi kalau misalkan ada apa-apa sama keluarga, kamu adalah orang yang pertama kali maju gitu ya, seperti itu. Cukup lah ya panutan yang oke buat keluarga. Dan ya kalau dilihat di sini, buat mereka kamu tuh punya vibes yang positif. Jadi buat mereka kamu tuh bijaksana menyikapi segala sesuatu hal, apalagi kalau misalkan ada apa-apa ya, kamu tuh benar-benar bisa turun gitu, kamu tuh bisa membantu ya, apalagi kalau misalkan berkaitan dengan keluarga atau orang yang kamu sayang. Walaupun ya mungkin emosi kamu tuh meledak-ledak gampang banget yang naik gitu ya teman-teman ya, tapi benar-benar loh kalau ada apa-apa kamu tuh maju duluan gitu ya, dan selalu bijaksana gitu. Maju duluannya itu bukan mikir belakangan ya, tapi bersamaan gitu ya, kamu action dan kamu tapi melangkah dengan bijaksana, seperti itu. Lalu niatnya ya apa sih ke kamu sampai ingin tahu gitu kan, dan apa sih yang sebenarnya pengen mereka tahu ya tentang perkembangannya kamu tuh seperti apa gitu, kehidupan kamu tuh kayak gimana ya, cerita-cerita tentang perjalanan kehidupannya kamu tuh kayak gimana gitu, yang sebenarnya mereka pengen tahu yang seperti apa sih gitu. Dan sebenarnya apa yang mesti kamu lakukan teman-teman ya, dan gak apa-apa sih ya belajar untuk lebih memperluas pergaulan aja gitu, dan lebih bergaul sih teman-teman ya, membebaskan diri dari pikiran-pikiran yang ya membuat kamu pada akhirnya sibuk sama emosi sendiri. Karena ya ini tadi ya teman-teman ya, karena seperti ini nih, punya prinsip nih bagus, cuman kalau misalkan prinsip ini memberatkan kamu sendiri, saatnya kamu membebaskan diri kamu sendiri dari hal-hal tersebut. Bukan membebaskan diri dari tanggung jawab ya, itu hal yang berbeda. Ini membebaskan diri dari pikiran-pikiran yang membelenggu, prinsip-prinsip yang terlalu banget mengekang kamu sehingga kamu gak bisa bernafas ya, hal-hal seperti itu sih teman-teman. Jadi gak apa-apa, bebaskan diri aja gitu ya, seperti ini sih. Ini di cerita yang kedua. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga ya teman-teman ya, ke cerita kamu yang ketiga. Pandangan mereka terhadap kamu tuh orangnya kayak gimana sih? Kamu pastikan kamu tuh orangnya kreatif banget sampai nggak bisa diem gitu ya, apa yang dikerjain sono sini kesana ke mana aja gitu ya, ada dikerjain gitu, dimuter gitu ya teman-teman ya, yang liatin sampai capek gitu ya. Dan kamu tuh orangnya bosenan, gampang jenuh ya, hal-hal kayak gitu, dan emosian banget, sering kali terjebak di hubungan sesaat ya, gampang bosan sih teman-teman ya, kamu tuh gampang bosan banget, dan orangnya kaku banget. Jadi kalau udah punya mau tuh benar-benar cuman ya, ini ada cerita-cerita tentang power itu bisa jadi ya selama ini kamu adalah orang yang nyata dalam tindakan, gak suka sesuatu yang kayak bertele-tele gitu ya dalam hidup, seperti itu. Jadi
kamu aktif, kreatif ya, yang kamu kerjakan banyak banget, dan memang kamu nggak suka ngomong doang, jadi benar-benar kamu nyata dalam tindakan kamu, man in action, woman in action. Nggak suka seseorang yang ngomongnya bertele-tele, juga nggak suka, ataupun kayak mau mengerjakan sesuatu pakai muter gitu ya, nggak suka banget. Kamu akalnya cukup banyak dan nggak mau kalah gitu sama orang, selalu pingin menang, selalu gitu ya, selalu ada aja gitu kan, caranya tuh ada aja ya kayak gitu. Lalu buat mereka kamu tuh bawa vibes seperti apa sih ya, vibesnya kurang baik sih teman-teman ya, bawa vibesnya kurang baik, karena menurut mereka kamu tuh masih banyak yang ditutupin gitu ya. Apalagi kalau dilihat di sini ya, kamu tuh gampang banget yang namanya kecantol sama orang baru gitu ya, gampang banget bisa deket sama orang baru, gampang banget yang namanya suka gitu ya, gampang banget bosannya juga gitu, seperti ini. Lalu niatnya mereka mau tahu ya kamu tuh kayak gimana, kamu tuh seperti apa, dan apa yang mereka mau ketahui itu apa sih tentang sebenarnya tuh kamu tuh perasaannya tuh kayak gimana. Bisa jadi ya, bisa jadi mereka tuh mau tahu tentang perasaannya kamu ke seseorang itu apakah benar-benar untuk selamanya, jangka panjang, atau itu hanya emosi sesaat gitu ya. Mau tahu gitu loh perasaannya kamu yang sebenarnya tuh seperti apa. Oke, lalu apa yang sebaiknya kamu lakukan? Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Hati-hati terjebak ilusi, yang jelas ya. Jangan sibuk sama pikiran kamu sendiri. Aku kan ngikutin kata hati aku gitu kan ya, suka sama ini sama itu gitu kan, akhirnya malah jadi suka semua ya. Ini juga jangan teman-teman ya. Jadi hati-hati terjebak satu ilusi yang pada akhirnya mengorbankan diri kamu sendiri, lalu mengorbankan orang lain dalam satu hubungan yang gak jelas. Jadi kalau iya, kalau enggak gitu loh teman-teman ya. Jangan memberikan ilusi ke orang lain ataupun bahkan kepikiran kamu sendiri. Ingat untuk kendalikan diri ya, seperti itu. Alright, ini adalah cerita yang ketiga ya buat kamu teman-teman Pisces. Jadi penting gak sih pandangan orang mengenai kamu ya? Antara penting gak penting, karena ya bisa jadi pentingnya adalah sebagai sarananya kamu itu memperbaiki diri gitu kan, refleksi diri, lalu introspeksi diri juga. Tapi ingat untuk tidak terlalu larut ya di dalamnya. Jangan ditelan mentah-mentah teman-teman ya, tapi diproses terlebih dahulu. Karena sepenting apapun pendapat orang, apa yang mereka pikirkan mengenai kita akan jauh lebih penting ya untuk melihat cara kita memandang diri kita sendiri itu seperti apa. Alright, kita bakalan jumpa lagi ya teman-teman ya di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan tema yang berbeda, zodiak yang berbeda pula. Dan buat teman-teman yang masih belum pada subscribe channel Oracle Card Indonesia yang kedua, which is itu adalah Oracle Card Indonesia Soul Story ya kan, ayo segera di subscribe. Thank you yang udah pada stay tune. Alright, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.